Film bergenre survival punya banyak penggemarnya. Selama film berlangsung, penonton diajak untuk merasakan sensasi ketegangan saat situasi semakin runyam. Penonton juga akan menyaksikan pertaruhan para tokoh untuk dapat bertahan hidup di situasi yang genting. Kali ini ada film yang berjudul Fall. Film yang bergenre survival ini akan berfokus pada kisah dua wanita yang bersahabat. Mereka adalah Becky dan Hunter. Becky dan Hunter merupakan dua wanita yang telah lama bersahabat. Keduanya gemar melakukan tantangan yang ekstrim di setiap liburan. Bagi mereka, hidup adalah tentang menaklukkan ketakutan. Sayangnya, nasib baik tak selalu memihak pada mereka. Kisah akan diawali dengan aksi panjat tebing oleh dua orang wanita, yaitu Hunter dan Becky, dan satu orang laki-laki bernama Dan yang merupakan suami dari Becky. Semula semua berjalan mulus, hingga akhirnya sesuatu tidak terduga terjadi pada Dan, di mana ia dikagetkan seekor burung hingga membuatnya tergantung di tebing itu. Becky dan Hunter berusaha menolong Dan, namun mereka tak berhasil, hingga akhirnya Dan terjatuh. Becky sangat terpukul atas musibah yang menimpa suaminya. Becky mengalami trauma berat karena kehilangan suaminya yang jatuh dari atas tebing itu. Ayah Becky berusaha menyemangati Becky untuk melanjutkan hidup dan melupakan semua kejadian yang terjadi pada Dan, dan meminta Becky berpikir realistis. Kalaupun saat itu dirinya yang jatuh, Dan tidak akan seperti dirinya. Dan pasti sudah melupakan Becky jika kejadian yang terjadi itu menimpa Dan. Sempat terjadi adu mulut antara Becky dan sang ayah. Becky bersikeras bahwa ayahnya salah menilai Dan. Setelah 1 tahun berlalu, Hunter sebagai sahabatnya mengajak Becky untuk berlibur. Itu dilakukan tidak lepas dari peran sang ayah yang memintanya membujuk Becky untuk ikut berpetualang. Becky sempat menolak ajakan Hunter. Ia beralasan setelah kejadian yang menimpa Dan, ia tidak ingin lagi melakukan aksi panjat tebing. Namun akhirnya Becky mau ikut pergi bersama Hunter. Dan mereka mulai melakukan perjalanan. Kali ini mereka mau menaiki menara radio yang lama sudah dibangun. Ketinggian menara itu sekitar 600 meter dari permukaan tanah. Ketika hendak mulai menaiki tower, Becky sempat ragu dan tak ingin menaiki tower itu. Namun Hunter meyakinkan Becky bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mereka berdua akhirnya mulai menaiki menara radio setinggi 600 meter itu. Kegiatan ini dilakukan karena Becky dan Hunter merupakan pecinta aktivitas yang menguji adrenalin. Becky juga berniat untuk melepas rasa traumanya yang telah menimpanya selama setahun terakhir. Setelah setengah perjalanan, Becky sempat ingin kembali turun, namun Hunter terus membujuknya untuk melanjutkan menaiki menara tersebut. Hunter meyakini Becky bahwa ia harus melawan rasa takutnya. Becky pun akhirnya lanjut menaiki tower itu. Setelah mendekati puncak, satu persatu baut penguat tangga itu mulai berjatuhan. Becky dan Hunter akhirnya sampai ke puncak tower itu. Mereka bersukacita, mereka menyempatkan diri bersuap foto dan menerbangkan kamera drone untuk mengabadikan momen itu. Becky sempat menaburkan abu mayat Dan suaminya. Becky yang selama setahun terakhir tidak bisa melupakan Dan, akhirnya sejak saat itu Becky mulai berusaha menerima. Ia mulai menerima kenyataan kalau Dan suaminya memang sudah tiada. Setelah selesai, mereka hendak turun. Becky turun lebih dulu. Tak disangka, tangga yang menjadi satu-satunya akses mereka menuju turun patah dan hancur.
Becky kaget dan akhirnya terjatuh. Beruntung tali yang mengikat pada Becky dan Hunter cukup kuat untuk menahan Becky. Becky tergantung, namun sayang, tas yang ia bawa terjatuh dan mendarat di tengah tower itu. Hunter langsung berusaha menariknya kembali ke atas dengan sekuat tenaga. Becky selamat, namun masalah yang sebenarnya baru mereka hadapi. Becky dan Hunter tidak tahu bagaimana cara mereka bisa turun. Tangga yang sudah hancur dan sinyal handphone mereka pun hilang. Sama sekali tidak ada sinyal di sana. Becky dan Hunter juga dihadapi oleh berbagai masalah yang mengancam keselamatannya. Becky sempat panik, tapi beruntung ia punya teman seperti Hunter yang bisa menenangkan Becky dan tetap berpikir positif meski di situasi yang sulit. Mereka berdua mati-matian berjuang untuk bertahan hidup dari mulai kurangnya persediaan makanan hingga ketinggian yang menyebabkan vertigo. Di atas menara itu mereka menemukan teropong dan suar untuk minta pertolongan. Tanpa Becky sadari, ternyata kakinya terluka setelah tadi sempat tergelantung. Hunter lalu menutup luka itu dengan bajunya. Mereka berusaha keras menemukan jalan untuk mereka bisa turun, namun dengan tetap tenang dan berusaha menghibur diri mereka sendiri. Setelah beberapa saat, mereka timbul ide untuk menurunkan handphone mereka, karena mereka yakin di bawah sana akan ada sinyal. Mereka mulai mengirim pesan untuk minta pertolongan, berharap ketika sampai bawah sana, pesan tersebut terkirim. Mereka mulai dengan mengikat handphone itu dan menurunkannya. Namun karena tali yang tidak cukup panjang, jadi usaha mereka tak berhasil. Mereka mencoba cara lain, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam sepatu dan menaruhnya dan menurunkannya. Berharap upaya mereka berhasil, namun rupanya handphone itu hancur ketika mendarat di bawah. Di sini, Becky melihat tato di kaki Hunter bertuliskan angka yang sering diucapkan Dan padanya. Oke, lanjut. Mereka melihat seorang pria di bawah sana dan mencoba meneriakinya. Namun upaya mereka tak berhasil. Pria tersebut tetap pergi meninggalkan tempat itu. Ketika malam, mereka berusaha kembali minta bantuan dengan menembakkan suara. Pria di bawah sana sebetulnya menyadari keberadaan mereka. Mereka lalu mendatangi tower itu. Becky dan Hunter yang melihat mereka berjalan menuju tower terlanjur senang, namun ternyata orang itu hanya ingin mencuri mobilnya. Becky dan Hunter tak kuasa menahan kesalahan, hingga akhirnya mereka juga pasrah. Dan ketika sedang duduk sambil mengobrol, mereka akhirnya harus berhadapan dengan masalah lain, di mana situasi jadi kacau balau. Becky mengetahui Dan punya hubungan dengan Hunter dari tato yang ada di kaki Hunter. Nah, tato itu bertuliskan 143, di mana angka itu yang selalu diucapkan Dan padanya. Becky lalu bertanya apa benar ia ada hubungan dengan suaminya. Hunter lalu menjawab iya. Hunter mengakui kalau ia mencintai laki-laki yang sama dengan Becky. Hunter minta maaf dan mengakui kesalahannya. Becky terpukul mendengar pengakuan Hunter. Huge mistake, Bex. Oh, so sorry. Namun mereka tetap fokus pada tujuan mereka, yaitu untuk turun. Hunter punya ide untuk mengambil tas yang jatuh di tengah tower itu, karena menurutnya isi di dalam tas itu bisa membantu mereka. Karena dalam tas itu ada air dan juga drone yang bisa terbang untuk meminta pertolongan. Hunter akhirnya turun dengan tali. Ia berusaha mendapatkan tas itu. Meski sempat kesulitan karena talinya yang tidak cukup panjang, Hunter akhirnya melepaskan ikatan dari tali itu dan melompat meraih tas itu. Meski akhirnya ia mendapatkan tas itu, namun ia kesulitan untuk kembali ke atas karena tali yang ia pakai terlalu pendek dan ia sulit meraihnya.
Hunter akhirnya punya ide dengan ia mengaitkan tas itu menggunakan stick swap foto. Hunter berhasil mengaitkan tas itu. Ia lalu melompat dan meraih tas itu untuk naik. Dengan bantuan Becky, Hunter naik ke atas. Setelah mendekati puncak menara, Hunter terjatuh. Becky histeris melihat Hunter terjatuh. Dari penglihatan Becky, Hunter selamat dan berhasil kembali ke atas bersama tas itu. Becky lalu menulis di secari kertas yang akan ia terbangkan bersama drone untuk minta bantuan. Ketika drone mulai diterbangkan, ternyata baterai drone itu lowbat. Becky lalu bergegas menarik kembali drone itu. Dalam keadaan yang bimbang, Becky berusaha keras menemukan cara untuk turun. Ketika malam hari, Becky melihat lampu di ujung tower itu. Ia lalu punya ide untuk mengisi baterai drone itu menggunakan sumber listrik dari lampu tower itu. Becky lalu menaiki puncak tower pada siang hari untuk mengisi daya drone itu. Becky berhasil mengisi daya drone itu meski sempat diganggu burung pemakan bangkai. Becky berhasil mengisi daya drone itu sampai penuh. Becky lalu turun. Ketika hendak menerbangkan drone itu, Becky teringat pada ayahnya. Ia ingin meminta maaf pada ayahnya karena selama ini ia tidak mendengarkan ayahnya. Ia juga sadar kalau ayahnya benar tentang Dan yang tidak sepenuhnya mencintai dia. Becky lanjut menerbangkan drone itu. Ketika hampir sampai sebuah hotel terdekat, drone itu tertabrak truk. Pengendara truk itu sempat berhenti, namun ia tak menyadari drone itu lalu pergi. Becky yang putus asa berteriak seraya menyuruh orang itu mengambil drone-nya. Becky tertunduk lesu, ia hilang harapan. Ia mengajak bicara Hunter dan mengatakan kesempatan terakhirnya, yaitu menjatuhkan kembali handphonenya menggunakan sepatu Hunter. Namun Hunter seolah menjawab itu tidak mungkin karena sepatunya berada di bawah. Hunter berkata. Berada di bawah, Hunter berkata. Kaget mendengar jawaban Hunter, Becky lalu melihat ke arah Hunter. Dan benar saja, selama ini Becky berhalusinasi jika Hunter masih bersamanya. Hunter sebenarnya telah meninggal sejak ia jatuh setelah berusaha mengambil tas itu. Namun mayatnya tersangkut di antara antena sinyal radio. Selama ini Hunter hanya ada di bayang-bayang Becky. Becky menangis seraya ingin menyerah. Ketika menjelang malam, Becky mengingat ayahnya dan berusaha mengirimnya pesan. Siang harinya, Becky tersadar setelah burung pemakan bangkai itu menggigit kakinya yang terluka. Becky lalu menangkap burung itu dan memakannya mentah-mentah. Setelah memakan burung itu, Becky lalu turun menuju mayat Hunter untuk mengambil sepatunya. Setelah mengambil sepatunya, ia lalu memasukkan handphone itu ke dalam sepatu Hunter dan memasukkannya ke dalam perut Hunter. Ia berharap handphone itu mendarat dengan selamat. Becky lalu menurunkan jasad Hunter bersama dengan handphonenya. Usaha Becky kali ini berhasil. Menjelang malam, ayahnya menerima pesan itu dan langsung meminta bantuan polisi untuk menolong Becky. Akhirnya Becky selamat dan kembali bertemu ayahnya. And happy ending untuk Becky. Gimana menurut kalian mengenai film ini?
Cukup bagus bukan? Menurut gue, film Paul ini menayangkan sinematografi apik dari atas ketinggian yang membuat penonton merasa sensasi ketegangan yang nyata. Untuk orang-orang yang memiliki fobia dengan ketinggian, tentunya akan membuat tidak nyaman. Akan tetapi, untuk penggemar film survival dan misteri, tentunya film ini dapat dijadikan tayangan yang tepat. Meskipun film Paul merupakan film survival yang menyajikan dominannya hanya satu lokasi, yaitu menara radio ketinggian 600 meter, sebagai lokasi utama, namun cara pengambilan gambar yang beragam membuat penonton tidak jenuh selama menontonnya. Banyaknya permasalahan yang mereka berdua hadapi menjadi alur cerita yang tidak dapat diduga-duga. Oke, itu tadi rangkuman film Fall yang tayang di tahun 2020. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, see you and bye-bye.